semoga juga menjadi kekuatan dalam hidup kami dan bisa memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan dan juga apa yang ingin Tuhan katakan dalam kehidupan tiap kami secara khusus Tuhan bagi pembimbingan rohani untuk kami di depan kami. Di nama Kristus firman Allah itu. Amin. Ya, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Ya, ini kedengaran ya suaranya? Oke, ini boleh saya ini dulu biar saya bisa share screen. Iya, sebentar ya. Ya, apa sudah terlihat ya? Kelihatan ya? Oke, baik. Terima kasih. Senang sekali ketemu lagi di forum kali ini, ya, di momen yang sudah masuk bulan ini ya, sudah bulan Juli akhir gitu ya, tidak terasa menjelang-jelang ini sudah sebentar lagi bakal masuk tahun ajaran yang baru dan ya kita bisa sharing secara khusus untuk tema-tema yang terkait dengan pembimbingan rohani atau secara konsep luas soal pemuritan dalam konteks ini ya di kampus kita. Teman-teman, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saya diminta untuk kali ini ya waktu dibahas soal tema ini ada tema yang katanya cukup ini ya saya ini kalau dalam apa itu kalau orang bilang itu dipikir-pikir diangkat temanya direnung-renungkan gitu ya. Ini mungkin satu hal yang masih nyambung dengan apa yang kita bahas dalam beberapa waktu belakangan soal ini ya pelayanan dan pembimbingan rohani secara khusus juga ini ya konsep pemuritan secara luas. Satu tema yang cukup mungkin saya kira ini salah satu jadi ciri klasik ya dalam kekristenan yaitu berbagi hidup gitu ya. Jadi berbagi hidup itu termasuk berbagi ruang, berbagi tempat dan kalau boleh dibilang sebenarnya yang paling dasar ya gitu ya. Metode boleh banyak gitu ya pembimbingan rohani dari zaman ke zaman bisa macam-macam, ada yang pakai sistem di rumah gitu ya, satu jemaat serumah gitu. Ada juga yang pakai sistem gereja-gereja yang masih kecil zaman dulu gitu ya, secara spiritual tokoh-tokoh dengan membina seseorang secara langsung gitu. Ada yang modelnya kayak ya belakangan hari kita tahu ya ada banyak bentuk-bentuk kayak PA terus komsel gitu ya, apalah macam-macam gitu. Metode bisa berubah terus dalam banyak aspek, mungkin bisa menyesuaikan dengan zaman gitu ya. Dulu mungkin kita nggak pernah melihat model-model gereja seperti sekarang yang sangat besar atau yang mungkin dengan canggih lah gitu ya, ada beberapa hal, tapi satu ini yang sebenarnya tidak hilang dari semua momen tersebut adalah momen berbagi hidup gitu ya, ada ruang yang dibuka gitu. Saya kira dulu sebenarnya ini jadi cerita dan jadi tantangan juga di zaman sekarang karena sering banget kita akhirnya terpaku pada model, terpaku pada tokoh atau yang lain gitu. Tapi kadang-kadang kekuatan terbesar dalam jemaat itu adalah konsep tentang berbagi hidup. Jadi ada ruang yang dibagi bersama, bahkan bukan hanya untuk jemaat Kristiani, tapi juga terbuka buat yang lain untuk bisa dapat bagian dalam hidup kita. Jadi kalau boleh dibilang hampir seluruh aspek ibadah Kristen itu adalah aspek berbagi hidup sebenarnya ya. Kita diajar untuk mendoakan orang lain, kita diajar untuk berbagi ruang dengan yang lain, kita diajar untuk memberi persembahan juga dalam konteks itu juga kan. Kita berbagi kepada yang lain, orang membagikan pelayanan firman Tuhan, kita membagikan. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang ini adalah konsep besar dalam Kristenan gitu ya. Nah, sebelum sana saya mungkin ngangkat sedikit. Bisa masuk ya. Nggak turun ya. Oh sorry. Ya. Nah, oke. Ya, teman-teman mungkin ada yang pernah nonton ini seri yang mungkin 3 bulan yang lalu atau setengah tahun yang lalu kayaknya. Ada yang pernah nonton nggak? Kalau ada yang nonton boleh kasih reaksi dong. Ini satu seri ya biar terkini juga ya. Masih suka Koreaan, buat semua yang suka nonton drakor mungkin ada yang pernah nonton ini nggak? Boleh kasih reaksi kalau pernah ada yang nonton. Wah, jarang yang nonton ya. Ini kebanyakan bukan penggemar drakor kayaknya. Gitu. Ada ini ya. Really nonton ya? Ya. Ya, ini nggak ada yang nonton ya. Ini satu drakor yang sebenarnya agak underrated ya, karena tidak terlalu populer. Cuma
waktu itu punya ceruk tersendiri di pasar. Ini secara umum sebenarnya cerita soal orang introvert gitu ya. Maksudnya ini mereka bertiga bersaudara itu tinggal di jauh di pinggirannya Seoul, gitu, Seoul. Jadi ya emang mereka selalu bolak-balik komuter lewat menghabiskan. Oh, Bang itu nonton, wow. Boleh sedikit share Bang, suka nggak Bang kalau itu? Kalau nggak suka nggak apa-apa sih. Ada sukanya, ada enggaknya. Oke, yang sukanya apa? Sukanya apa ya? Yang di tengah-tengah itu bahwa orang itu nggak mesti bersosialisasi sebenarnya. Iya, iya. Nggak sukanya karena apa nih? Kalau nggak sukanya karena bosan aja ini atau gimana? Nggak sukanya terlalu dramanya. Ya, lambat ya, terlalu lambat dan banyak momen dramanya. Tapi ini menarik karena saya pribadi waktu nonton ini sebenarnya dapat satu feel yang agak unik ya. Karena ini mungkin buat teman-teman yang agak introvert gitu ya. Kadang-kadang mikir bahwa bagi hidup atau KPA atau apa segala macam itu kadang-kadang sepertinya itu hanya urusan orang extrovert lah, ya, orang-orang yang memang bisa gaul sama yang lain gitu ya. Tapi waktu itu menarik karena ini ya Kim Ji Won ini jadi siapa namanya Bang ya Pak MC besok ya di keluarga itu akhirnya di kantornya mereka ngebentuk klub sesama introvert dan mereka berbagi di sana gitu ya. Jadi agak unik sih, jadi mereka akhirnya nulis diary ya, jadi graduation notes itu diary-nya mereka soal bagaimana mereka menghadapi keseharian yang kadang-kadang menjemukan pungkakan. Saya dapat dua vibes yang unik dari film ini. Sebenarnya satu yang pertama itu tadi ya, ternyata konsep berbagi hidup gitu ya buat orang introvert itu mungkin kadang-kadang agak unik dan mungkin kadang-kadang ini yang mungkin kurang diperhatikan dalam pelayanan ya, karena kebanyakan yang di pelayanan yang tampil kadang-kadang yang tipe yang memang bergaul ya, caring gitu ya, bertanya tentang kehidupannya masing-masing, apa kabarnya dia, gimana hari ini gitu ya, tipe-tipe yang tapi ada orang-orang ternyata yang agak introvert gitu ya, yang sebenarnya bukan karena tidak mau berbagi, tapi memang memang bawaannya begitu ya, lebih diam, mengamati, lebih tidak berontak, nggak enakan atau yang lain gitu. Jadi mungkin kadang-kadang di tampilnya jadi kesannya tidak mau berbagi, padahal ya ada di momen-momen tertentu kita berjarak dari orang lain. Tapi dan yang vibes yang kedua saya dapat, saya ingat banget ini karena tinggalnya di pedesaan di pinggir gitu ya, rumah mereka mereka tiga bersaudara ini sering jadi kumpulnya teman-teman sekampung gitu, dan itu beda generasi ya kadang-kadang ya, jadi ya 2 atau 3 usianya beda ya, si bungsu dengan yang sulung kan agak jauh usianya, tapi jadi momen yang unik karena itu mereka ngumpul. Jadi saya jadi dapat vibes di kampung saya sendiri ya. Saya ingat banget rumah saya waktu itu bukanlah rumah yang paling mewah karena memang ini, dan makanan juga biasa-biasa aja, tapi sering jadi tempat kumpul karena abang dan kakak saya itu sering banget ngundang teman-temannya, dan di situ kadang-kadang ini ya jadi tempat ini ya kayak jadi kayak rumah healing juga jadi gitu, karena ada orang yang bermasalah di rumah atau apa gitu. Banyak rumah yang lebih luas, banyak rumah yang lebih bisa menyajikan makanan yang enak gitu ya, banyak orang-orang yang mungkin lebih gaul atau lebih gimana, tapi rumah kami di kampung salah satu yang jadi tempat kumpulnya ya anak-anak muda bermasalah. Maksudnya itu satu ruang yang diberikan. Ayah saya itu seorang yang suka ngasih nasihat, jadi memang kurang gaul sama anak-anak gitu. Tapi mama itu adalah orang yang selalu memberi ruang untuk anak-anak muda ngumpul di rumah gitu, jadi tidak pernah keberatan gitu ya, tidak pernah, dan jadi ruang yang enak. Dan saya banyak belajar dari kakak-kakak senior saya waktu itu, karena ya mereka bercampur-campur, pasti ada nggak enaknya karena kadang-kadang yang mungkin orang tuanya datang ke rumah terus gitu. Tapi umumnya orang tua yang lain percaya bahwa di rumah kita aman lah ya. Walaupun ya kadang-kadang itu jadi tempat ini pelarian gitu. Ya pasti ada nggak enaknya ya, kadang-kadang barang di rumah hilang ada beberapa gitu. Tapi apa saya dapat satu hal gitu ya, karena mungkin juga karena di rumah kita tidak terlalu banyak barang harga, jadi ya nggak apa-apa kalau hilang gitu. Jadi ya, tapi rumah yang saya ada belajar, ada rumah yang jauh lebih luas, jauh lebih bersih, jauh lebih baik gitu. Tapi tidak jadi tempat ngumpul bukan karena nggak nyaman atau gimana ya, tapi karena memang ada aja. Mungkin teman-teman juga di lingkungan pergaulan gitu ya, yang biasaan jadi tempat tongkrongan biasanya bukan karena rumahnya paling luas atau paling apa gitu ya, tapi memang ada aja yang lebih nyambung gitu. Dan dalam perspektif ini saya akhirnya melihat bahwa berbagi hidup itu ternyata
bukan sesuatu yang melulu harus selalu dilihat sebagai hal yang megah gitu ya, bahwa mimbar pelayanan atau melayani banyak orang, atau mungkin bukan selalu hal-hal yang terlihat sebagai rohani atau rohani banget gitu ya, bahwa itu jadi ruang yang cepat-cepat baru ada, tapi ada juga ruang-ruang keseharian yang dibagi gitu. Jadi ada tempat di mana sisi-sisi kita yang katakanlah tidak nyaman, tidak ini, itu yang akhirnya kita relakan gitu ya. Dan ada orang yang masuk dalam bagian, kalau dalam bahasanya kekristenan mungkin ada ini ya, ada hati yang dibaca secara khusus gitu ya. Memang ada ruang untuk orang lain bisa bersama-sama berbagi gitu. Dan buat orang-orang yang bawaan ekstrovert mungkin bagi sebagian ya seperti emang di anak pelayan benar-benar itu mungkin ini wajar gitu ya, caring dan perhatian. Tapi buat beberapa orang itu tantangan. Jadi ada kekhawatiran bagaimana, ada bagian mungkin yang enggan untuk disentuh. Tapi dalam konsep kekristenan bagi hidup, itulah ruang yang kita buka bersama. Ruangnya tidak hanya hal spiritual, tapi juga dengan hal-hal yang sifatnya rohani gitu ya. Oke, ya. Saya dapat belajar kisahnya dari kisah yang disampaikan di Injil Yohanes ya. Ini mungkin sekitar waktu pertama kali murid-murid bertemu Yesus. Jadi waktu konteksnya muridnya Yohanes diberitahukan oleh Yohanes di Yohanes 1 waktu itu tentang ada Yesus. Jadi Yesus lewat pagi-pagi, terus agak siang lah ya, agak siang di sana. Terus Yohanes memberi kesaksian tentang dia, dan murid-murid Yohanes waktu itu mendengar ya. Jadi waktu Yohanes berkata, lihat di anak domba Allah, ada dua murid yang mendengar perkataan itu, lalu mereka pergi ya. Ceritakan dalam Yohanes demikian. Ia melihat ya, dan seperti yang menarik adalah cerita di awal ini cerita yang sangat spektakuler ya, bicara soal kesaksian Yohanes waktu Yesus dibaptis, dan cerita setelah ini juga cerita yang lumayan spektakuler juga gitu ya. Jadi Yesus bertemu dengan Nathanael dan Petrus dan menceritakan sesuatu tentang yang bisa ya. Dia mengenal Nathanael dari jauh, dan juga dia bilang nanti kita akan melihat anak manusia turun dalam kemuliaannya gitu ya. Tapi cerita yang simpel sebenarnya. Waktu itu salah satu murid Yohanes yang satu adalah Andreas ya, saudaranya Simon Petrus. Mereka ketemu Yesus, terus Yesus cuma bilang, mau apa yang dicari ya. Mereka berkata, Rabi, di manakah engkau tinggal? Jadi langsung diajak ke rumahnya ya. Ini mungkin gambar kecil rumahnya orang Yahudi zaman kira-kira ya, mungkin mirip-mirip itu. Jadi langsung diajak ke rumahnya, terus datang dan tinggal gitu ya. Waktu itu katanya kira-kira pukul 4 sore ya, habis jam layangnya Yahudi ya, bukan setara dengan kalau di Muslim asar ya, asar kira-kira gitu. Jadi habis itu mereka lihat langsung Yesus di rumahnya seperti apa. Dan ini yang menarik gitu ya. Berbeda dengan bagian pertama kesaksian Yohanes yang mengatakan bahwa dia dibaptis, ada merpati dan ada suara dari langit berkata gitu. Berbeda juga dengan kesaksian tentang mujizat dan macam-macam. Ini cerita sederhana gitu. Jadi Andreas melihat kemesiasan Yesus bukan karena yang lain, tapi karena tinggal bersama waktu itu ya. Mungkin melihat sendiri rumahnya seperti apa ya, mungkin makan bersama mungkin yang lain ya gitu. Sampai jadi akhirnya bisa berkata kami telah dengan Mesias ya, atau Kristus, kami telah menemukan dia saat melihat bagaimana mereka bersama-sama ya, tinggal bersama. Jadi tantangannya bukan ayo lihat mujizatnya atau lihat apanya gitu ya, tapi ayo lihat sendiri kehidupan saya. Ayo lihat sendiri keseharian saya bagaimana seperti apa gitu. Itu yang menarik karena ini satu cerita sederhana. Mungkin ada orang yang menyenangkan, ada orang yang dapat mengenal Tuhan atau bertemu dengan Tuhan karena melihat air mujizat ya, karena ketemu banyak orang gitu, karena apa gitu. Tapi ada satu juga orang-orang yang memang ternyata kehidupan, dan yang paling sering terjadi dalam kisah-kisah kejadian baru pertama adalah orang-orang yang dalam bertemu sehari-hari gitu. Jadi melihat dan melihat bagaimana Yesus akhirnya berkata dan dikenali Mesias oleh Andreas. Jadi orang mereka melihat sendiri, mungkin mereka melihat di mana Yesus mengenai baju dan baju di mana letak dirinya gitu ya, terus mana hal-hal yang sebenarnya sangat keseharian dan itu yang dibagikan gitu ya, yang dilihat.
oke, kita punya mega church, kita punya tempat yang besar, kita punya banyak program-program yang menarik ya untuk mengawal orang pada Tuhan. Tapi sebenarnya memang yang jauh lebih terasa di saat orang-orang berbagi hidup, gitu ya. Orang-orang membagikan kehidupannya, membagikan ruang-ruangnya, waktu-waktunya, dan kesehariannya, gitu ya, berinteraksi. Karena itu yang paling bisa nyata sekali ya, apa yang dilihat dari yang disampaikan Yesus dalam keseharian. Oke. Pertanyaan pertama sebenarnya mengapa berbagi hidup ya? Saya mencoba menjawab dengan dua pertanyaan, walaupun sebenarnya pasti banyak alasan lain dan teman-teman pasti juga punya cerita soal bagaimana berbagi hidup. Yang pertama memang ya, Allah itu adalah sumber hidup ya, dan sang hidup itu sendiri dan terus berbagi hidup. Ada dua kata yang dipakai untuk Allah di perjanjian lama, terutama yang paling sering ya, ada Elohim Hai gitu ya, Allah yang hidup gitu ya, dan Elyon atau Allah yang maha tinggi. Jadi gelar ini cukup banyak sih ya, kalau baca di perjanjian lama itu di Allah yang hidup atau apa gitu ya, Allah yang maha tinggi. Selalu ada dua gelar itu mempunyai aspek ya, dalam Islam dan ketentuan juga diakui bahwa kita menyembah Allah yang maha tinggi, Allah yang besar, sekaligus juga kita menyembah Allah yang hidup. Dia yang tak terjangkau oleh terlampaui semua atau tingkat manusia, tapi dia juga yang hidup di antara kita, bersama kita, menghembusi kita dengan kehidupan. Jadi selalu ada disampaikan pengakuan bahwa Allah yang maha tinggi itu selalu disampaikan dalam konteks kedaulatan dan kekuasaan, tapi juga dalam konteks satu dengan yang lain. Sering banget ketua Israel yang selalu demi Allah yang hidup, Allah yang hidup. Jadi sesuatu yang selalu hidup. Kita ingat dalam perjanjian lama pertama kali kita Taurat yang dikatakan waktu Adam dan Hawa akhirnya ini ya diperingati soal buah memakan buah itu. Tapi hari menarik ketika kita ada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Kita dulu mungkin sering membacanya sebagai bacaan bahwa pada hari kita memakannya aku bunuh engkau gitu. Tapi enggak ya, Tuhan memberikan itu bukan hukuman, kita semacam konsekuensi karena begitu melanggar ketetapan Tuhan, seseorang itu akhirnya berada jauh dari Tuhan yang sumber hidup itu. Jadi sehingga bukan mati, maksudnya bukan habis dia makan dan dia langsung dibunuh sama Tuhan, tidak. Tapi dalam konteks saat dia makan dan menentang perintah Tuhan, akhirnya dia menyatakan diri keluar ya, jadi nggak jauh dari sang sumber itu. Aja setelah itu dia mati dalam konteks ini. Jadi kehidupan itu adalah ketetapan Allah sejak awal. Saat manusia menjauh dari Allah yang hidup, dia pada akhirnya akan mati. Jadi tidak akan berkembang, tidak akan tumbuh dan yang lainnya. Jadi satu konteks dalam hidup Judaisme maupun Kristen tentang keyakinan bahwa menyembah hal yang maha tinggi sekaligus juga menyembah hal yang hidup. Jadi kehidupan itu pasti harus selalu mengalir karena kita ada dalam bahan-bahan hal yang hidup, dan begitu tidak seperti itu ya pada akhirnya kita membuang ruang untuk saat kita ada bersama dengan Allah yang maha hidup, seharusnya kita memberikan kehidupan, terus berbagi kehidupan. Jadi ada sesuatu yang terus dirasakan sebagai bagian dari berbagi kehidupan, itu yang akan terus mengalir. Makanya sebenarnya dalam konteks yang lebih luas gitu ya, jemaat Kristen sebenarnya bukan ruang untuk memenuhi diri ya, bukan ruang untuk dapat semuanya untuk kita gitu ya. Jadi kalau bisa dilibatkan bukan seperti lautan yang mengalir. Jadi bukan sesuatu yang kita pendam terus. Jadi sebenarnya ada tantangan besar soal berbagi hidup di masa kini ya, termasuk saat para orang datang atau ikut beribadah atau ikut gereja sesuatu hanya untuk buat dirinya. Padahal yang jauh lebih penting adalah saat kita mengatakan hal-hal yang tinggi, kita juga menambah Allah yang hidup, memberikan kehidupan dan akan terus mengalir dalam kehidupan setiap kita. Jadi ada kekuatan besar untuk terus memberikan kehidupan pada yang lain. Jadi tidak ada kata berhenti di sini. Jadi dua aspek ini sebenarnya satu kesatuan di saat jemaat dengan ini, dan semua praktik dalam jemaat dan bersambah sharing Tuhan, lagi mendoakan lain, mengirim atau apapun lah seperti pikiran kita ada konteks berbagi hidup, mengalirkan kehidupan dari Allah yang hidup itu. Jadi mengendalikan bagi-bagi. Jadi berbagi hidup itu dalam konteks yang pertama adalah keyakinan bahwa itu memang sifat Allah yang kita sembah. Jadi itu memang sesuatu yang seharusnya wajar mengalir ya dalam bentuk apapun. Jadi memang juga harus diberikan. Yang wajib bagi orang agak susah begini, tapi ya itu adalah mulai. Jadi kita
adalah juga LPDI. Jadi sesuatu yang hidup kali juga yang mati. Alasan kedua mungkin yang lebih manusiawi buat kita gitu ya. Ya, Amsal mengatakan dia dalam versi yang sekarang ya, tapi fiksi menajamkan fiksi orang menajamkan namanya. Kalau versi baru yang mungkin manusia menajamkan namanya, tapi dia sama. Dia adalah korban hidup adalah juga konsep penajaman ya, karena yang paling terasa adalah saat kita berhubungan dengan sahabat kita yang mungkin tidak selalu sama dengan seleranya, beda latar belakang, beda ini, itulah pembentukan di sana. Ya, jadi saling menajamkan, besi ditajamkan oleh besi, kita juga ditajamkan oleh sesama kita. Dan ini memang harus ya bagi dia kelemahannya di sini ya, karena kita berhadapan dengan manusia yang berbeda kita, berbeda selera, mungkin secara rohani sama baik kan, tapi seleranya beda gitu kan. Oh ini gitu ya, bisa jadi ketemu ternyata dia fansnya Real Madrid, yang di fansnya Barcelona gitu, yang lain gitu kan, udah nyambung semuanya, tapi ternyata berbeda beda gitu, macam-macam lah ya, pasti akan ada geser-geseran gitu ketika keluar. Kita tahu kita punya kelemahan masing-masing dalam pertumbuhan iman kita ya. Latar keluarga kita, latar masalah kita punya masalah lain yang paling nggak bisa diselalu dalam hal ini. Saya paling nggak bisa kalau begitu. Saya paling nggak bisa kalau ketemu sama orang yang sama ngomongnya dapat ada PA yang langsung dari sana gitu ya. Saya paling nggak bisa kalau itu memang ruang gitu ya. Dan nggak bicara soal cuma dengan rohani kayak mental doang gitu ya. Dalam bersentuhan juga gitu ya. Ada yang biasa dengan hal yang mungkin ini tidak sama, tidak ada rohani sama sekali. Jadi ini tidak benar tapi ruang yang memang harus digesek ya. Jadi ada tempat yang memang harus dirasakan, tidak menggunakan kita pada ada orang yang menarik diri sama waktu gitu ya, ada biar kita tarikan ke arah sana, lebih ke arah ini, lebih ke arah itu, tapi itulah dinamikanya gitu ya. Dan dalam proses kita berkarya gitu, dalam satu dalam satu latar belakang kita punya kesalahan secara spiritual, mungkin kita tumbuh secara mental keluarga masing-masing kita sama gitu ya. Ada yang punya hepatitan ini, ada yang nggak masalah dalam hal ini tapi masalah dalam hal itu. Itu yang kita dalam saat kita memiliki ruang berbagi ya, saat hati kita terbuka buat yang lain. Dan ini memang satu keharusan yang kita nggak proses yang memang antara kita. Jadi kalau bicara soal pemuritan, mungkin ya pemuritan dalam arti kita sama-sama sebagai murid Kristus, ada yang bisa kalau lebih digeses bersama ya dalam konteks itu untuk berbagi ruang. Ya, adalah nyaman kalau kita juga bisa berbagi hal yang indah aja ya di balik ya. Saya kan bisa ngomong yang baik-baik sekarang gitu kan. Yang lebih nyata memang saat kita berkarya sebisa mungkin kita membuka ruang. Saya ingat banget saat cerita waktu Yesus menyucikan Allah ya. Di kitab yang lain dikatakan kami dijadikan sebagai tempat jualan, tetapi kitab Matius itu sangat menarik mengatakan kami menjadikan sarang penyamun, ya, sarang perampok atau apa ya kata perampok. Itu saya ingat banget kalau memang punya lantaran mereka bekerja bukan jualan, lantaran mereka sekarang bangsa lain yang bangsa Israel, tapi ingin melihat tahu soal Kristen. Ya respon dia saat mengalami itu dan saat itu berbagi itu menentukan juga. Jadi tidak melulu selalu hal-hal yang harusnya indah ya, rohani, cenderawasih, surgawi, tidak selalu begitu. Tapi juga ada hal-hal yang memang bagaimana respon saat menghadapi masalah, bagaimana dia dalam proses keseharian, ide-idenya seperti apa hal yang dianggap penting dalam kehidupan. Itulah yang memang ruang yang harus terlihat dibagikan. Ya, bukan berarti kita tahu ada orang-orang yang punya layer-layer tertentu yang sulit untuk dibagikan gitu, tapi ini bukan bicara soal curhat, tapi bicara soal kita apa adanya gitu ya, menampilkan apa yang kita anggap penting, apa yang kita anggap prioritas dalam kehidupan. Jadi kalau boleh dibilang itu proses yang terus bertumbuh gitu ya, proses yang selalu akan kita hadapi dalam keseharian, kita akan alami gitu ya, terus dan terus diubahkan. Jadi kakak mentor nanti itu bukan berarti teman-teman selalu yang akan ngebentuk orang gitu ya. Selama kita berbagi juga kita pasti akan dibentuk.
oh ternyata susah juga ya gitu. Oh ternyata begini, oh ternyata itu. Dan kalau boleh dibilang itulah proses pemuritan ya, dalam artian bahwa semua kita memang akhirnya dipanggil menjadi murid Kristus dan dibentuk lewat proses yang berbagi hidup tadi. Ada ruang-ruang yang memang kita bukakan untuk dilihat. Ada pasti hal-hal tertentu yang kita keep banget gitu ya sampai ini. Tapi ini bukan bicara masalah introvert ekstrovert atau masalah apa ruang yang dibagi gitu ya, tapi memang berbagi apa yang kita hadapi dalam kehidupan dan tampil apa adanya ya untuk menyampaikan itu. Dan anggaplah semua interaksi kita, baik itu jadi kakak mentor, adik mentor, jadi pengurus, jadi apapun, itu jadi ruang untuk memang kita tampilkan diri kita dan kita berikan. Ada pelataran hati yang kita bagi untuk orang-orang bisa mengenal Allah lewat hidup kita. Ya, kalau boleh dibilang sampai kapan ya gitu. Ya ini satu kata yang paling menarik ya di Mazmur. Ada dua ayat saya kira di Perjanjian Lama yang bicara soal berbagi hidup gitu ya. Bisa bicara soal proses gitu ya. Yang ngomonginnya tentang perak kan sebenarnya kita bilang memurnikan emas ya gitu ya. Tapi ada satu yang menarik itu di Mazmur dan di Zakaria, katanya Tuhan itu seperti orang yang memurnikan perak gitu ya. Saya searching waktu beberapa lama waktu yang lalu, ternyata memang dalam masa-masa kuno dari zaman Yunani ya, pemurnian perak itu unik gitu ya. Jadi agak berbeda dengan emas yang pasti dibakar dan yang pasti paling terakhir ya. Emas itu kan unsur kimia yang paling lumayan stabil di ujung sana gitu ya, tidak tercampur sama yang lain. Tapi kalau perak sedikit di bawah itu ya, biasanya di alam itu masih tercampur klorida atau sulfur ya. Jadi biasanya kalau orang zaman dulu memurnikan perak itu dengan cara dipanaskan terus dihembusin dengan udara gitu ya, karena biasanya yang lain-lain akan sulfurnya atau logam-logam tertentu akan teroksidasi. Nah peraknya akan turun ke bawah gitu ya. Gitu. Sampai kapan berhenti gitu ya. Jadi sampai di bawah itu terbentuk cermin perak ya. Jadi terbentuklah si kumpulan endapan peraknya di bawah gitu. Jadi dan biasanya lumayan murni kalau sudah semakin bagus cerminnya, atau dalam bahasa itu saat si pemurninya, saat si tukang logamnya melihat pantulan wajahnya di dasar itu ya, di dasar cermin, di dasar wadah untuk menampung peraknya tadi. Jadi ya kalau dalam analogi itu memang benar ya, saat Tuhan melihat wajahnya, karakternya tercermin dalam kita, barulah nanti itu prosesnya berhenti. Kapan itu berakhir ya mungkin nggak tahu ya, mungkin sekarang, mungkin beberapa hari lagi gitu. Tapi harapannya adalah ya sang pemurni itu akan melihat pantulan wajahnya. Mungkin tidak sempurna banget gitu ya, tidak langsung terpantul sempurna, tapi pelan-pelan semakin dimurnikan, semakin mencerminkan. Jadi proses berbagi hidup itulah di sana gitu ya. Proses pemurnian itu di sana, dan itu yang kita alami terus-menerus saat kita berbagi hidup. Itu mungkin yang bisa saya bagikan dan kita mungkin bisa refleksikan juga ya, gitu ya. Kalau teman-teman punya pengalaman berbagi hidup selama ini ya, berbagi ruang dengan yang lain gitu ya, bagaimana suka dukanya gitu kan, apa yang perlu dibentuk, apa yang bisa terasa gitu kan, apa nggak enaknya gitu kan, mungkin apa dipinjemin uang atau apa ini gitu ya. Jadi cerita-cerita yang sederhana seperti itu juga jadi bagian untuk kita refleksikan ya, bagaimana ruang-ruang kita buka. Atau mungkin kita juga bisa sharing tentang apa yang mungkin selama ini agak sulit ya. Kalau saya mah sharing firman Tuhan mah gampang gitu ya. Tapi kalau ditanya soal jodoh belum gitu misalnya gitu atau apa gitu. Ya nggak masalah, tapi kita cuma mau melihat tadi ya, ada bagian dari pemurnian itu yang memang terus kita lakukan. Sampai akhirnya kita melihat bahwa ya ini bukan soal diri kita sendiri gitu ya. Makanya kita menyembah Allah yang hidup tadi kita katakan gitu. Kadang-kadang ini penting untuk dimengerti oleh umat Kristiani bahwa perkara-perkara rohani itu memang harus perkara berbagi hidup memang ya. Jadi agak sulit dimengerti perkara-perkara janji Tuhan dan macam-macam oleh orang yang mungkin habis hidupnya hanya untuk diri sendiri gitu ya. Jadi itu yang kita perlu jalani bersama-sama, bagaimana kita bisa dibentuk dalam proses berbagi. Itu mungkin yang bisa saya bagikan, dan sharing ini mungkin sedikit juga jadi refleksi buat kita ya. Dua pertanyaan ini mungkin bisa jadi kita renungkan gitu ya, bagaimana kita selama dalam berbagi hidup. Pasti kita punya hal-hal yang menarik yang berhasil, atau juga hal-hal yang mungkin gagal yang kita lakukan gitu kan. Ada mungkin bagian-bagian yang mungkin masih menjadi bagian kita, pergumulan kita gitu ya. Kalau yang ini jangan disentuh lah, pokoknya jangan diubah-ubah lagi ya, misalnya seperti itu, ada seperti itu ya, nggak masalah sih ya gitu ya. Sama seperti peraknya tadi, belum semurni-murninya menampilkan wajahnya sang pemurni gitu ya, tapi ya kita perlu terus bertumbuh. Demikian dari saya, mungkin ada tanggapan dulu, atau kalau enggak kita langsung tutup deh.